Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada baik-baik saja ya. Yuk untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari dengan bangkit berdiri kita nyanyikan KJ 17. Tuhan Allah hadir. Kita datang dalam ibadah ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Tema kita hari ini adalah Serving Wholeheartedly. Artinya apa sih? Serving artinya melayani, dan wholeheartedly artinya adalah dengan sepenuh hati. Jadi kalau serving wholeheartedly artinya melayani dengan sepenuh hati. Loh, kan ngomongin pelayanan, emang ada yang nggak sepenuh hati? Mungkin tanpa sadar ada teman-teman. Kalau orang tersebut ada masalah, sehingga saat pelayanan pun dia memikirkan masalah-masalah tersebut, jadi nggak sepenuh hati pelayanannya. Atau mungkin dia memiliki maksud lain untuk pelayanan tersebut. Mungkin dia mau kelihatan sama orang, atau mungkin dia mau pamer atau apa. Jadi pelayanan tersebut maknanya hilang. Bukan hanya pelayanan, tapi saat kita beraktivitas, saat kita bekerja, segala sesuatu kalau sepenuh hati akan terasa lebih nyaman, lebih enak. Terus gimana sih caranya? Kalau dari Efesus 6 ayat 5-7 berbunyi demikian teman-teman. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah teman-teman, kalau kita melakukan aktivitas kita melakukan pelayanan kita bekerja, semuanya untuk memuliakan Tuhan, otomatis semuanya akan terasa lebih enak, lebih nyaman, dan dengan sepenuh hati teman-teman. Nah, tema kita hari ini akan dibahas bersama dengan Pendeta Gloria. Untuk menyambut kata pembuka kita, marilah kita nyanyikan PKJ 264. Apalah arti ibadah? Bila tiada
Itulah tugas, pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus pada murni bagi Tuhan. Teman-teman, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Marilah kita siapkan hati kita, kita bawa dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali lagi kami di hadapan-Mu ya Tuhan untuk mengakui segala dosa kami. Kami akui Tuhan bahwa seringkali kami kurang mensyukuri segala hal yang kami lakukan Tuhan. Seringkali kami melakukan aktivitas kami tanpa rasa sepenuh hati, sehingga segala hal yang kami lakukan malah kami lakukan dengan setengah hati Tuhan. Maafkan kami ya Tuhan jika kami sering tanpa sadar mengeluh saat melakukan pekerjaan kami, saat beraktivitas, atau mungkin saat kami melakukan pelayanan Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan biar kami sadar dan mampu melakukan segala hal dengan sepenuh hati Tuhan, dan yang terutama dapat menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah yang diambil dari Efesus 2 ayat 8-10 yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari sebelum kita merenungkan firman, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami menyatukan hati pada saat ini ya Tuhan dalam kesiapan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari kelemahan kami sebagai manusia, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, tapi terlebih dari itu juga untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, secara khusus di tengah usia muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan firman Tuhan, Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Amin. Halo, selamat pagi teman-teman pemuda, adik-adik remaja. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat selalu dan penuh sukacita. Teman-teman, hari ini kita masih dalam rangkaian bulan misi. Kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema, Serving Wholeheartedly. Teman-teman pernah nggak mengalami yang kita sebut dengan komplain? Apa sih komplain? Teman-teman, kata komplain atau dalam bahasa Indonesianya berkeluh kesah adalah satu hal yang biasanya kita lakukan kepada seseorang atau sesuatu yang kita terima dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya nih teman-teman, kita lagi beli barang. Sekarang kan semuanya online ya, kita belinya by online. Ada banyak merek jualan online yang suka kita lihat di internet. Lalu kemudian semuanya berlomba promo diskon. Jam tertentu diskon ini, jam berikutnya diskon itu. Nah teman-teman, pesan 1-2 hari biasanya ya beli online atau jualan online itu langsung diantar. Nah setelah barangnya datang, ternyata seringkali teman-teman harus kita akuin, ada juga kondisi tidak sesuai dengan gambar atau iklannya.
Ada yang barangnya rusak sebelum dipakai. Saya pernah mengalami ketika saya beli satu alat untuk simpan file, flash disk. Harganya diskon. Wah, saya senang sama promonya. Karena memang selain senang promonya, saya juga butuh. Nah, waktu saya pesan beberapa hari kemudian barang itu datang, langsung saya pakai. Nggak berapa lama teman-teman saya pakai, alatnya rusak. Semua file tidak ada yang kesimpan. Saya jadi sedih, kenapa? Karena file yang sangat penting semuanya ada di sana. Tapi untungnya, ya sekali lagi kita selalu untung, saya masih simpan di laptop, sehingga file saya tetap ada backup-nya. Nah teman-teman, lalu kemudian ketika melihat bahwa barang saya rusak, langsung saya masuk ke dalam situs itu dan saya kasih komplain. Kalau di online, biasanya bintangnya kita kurangin. Atau kita kasih testimoni, bilang bahwa barangnya rusak, barangnya kok cepat sekali sudah tidak berfungsi dan sebagainya. Karena itu kalau kita perhatikan teman-teman, bagian keluhan pelanggan suka ditemui di beberapa counter dan harus orang yang menguasai keadaan yang perlu menanganinya. Selain menguasai keadaan, ia juga harus sabar dan punya sikap mau meladeni orang yang datang kepadanya. Supaya apa? Supaya si empunya pelayanan bisa memperbaiki kualitas layanannya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bicara soal berkeluh kesah atau komplain, seringkali itu juga yang kita lakukan kepada Tuhan. Terutama apa? Terutama ketika apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak terpenuhi. Ketika kita mengalami sakit, kita kemudian mengeluh. Ketika orang yang kita kasihi, cintai dipanggil Tuhan, kita kemudian bertanya kepada Tuhan. Lalu kita kemudian membuat tawar-menawar atas apa yang terjadi. Ketika studi mengalami masalah, sekolah mengalami masalah, usaha kerjaan tidak lancar, kita juga bertanya kepada Tuhan, kenapa ini semua bisa terjadi? Ada banyak hal dalam hidup ini kita mempertanyakan kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan mengasihi keluarga kami? Mengapa ini semua sampai terjadi? Bisa jadi teman-teman, itulah hal yang muncul dalam benak atau pikiran kita. Ada banyak keluhan, ada banyak sungut-sungut termasuk kepada Tuhan. Ketika apa yang kita harapkan pada realitanya, kok sepertinya tidak terjadi. Lalu kemudian kita mengatakan, kok Tuhan sepertinya tidak adil. Apalagi kalau kita membandingkan dengan orang lain yang sepertinya menurut kita tidak pantas menerimanya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kondisi inilah yang digambarkan pada bacaan kita pada hari ini. Kita tidak bisa memahami perumpamaan hal kerajaan Allah dalam Injil Matius 20 yang kita baca kalau kita tidak tahu latar belakangnya. Bisa jadi teman-teman, kita pun seperti pekerja yang ujung-ujungnya komplain, mengeluh pada sang tuan dan merasa tuan itu sepertinya kok ya tidak adil. Karena itu teman-teman saya mengajak kita untuk melihat kenapa dan bagaimana latar belakang situasi yang terjadi. Pada saat itu teman-teman ada banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Beda dengan situasi saat ini tapi sebelum situasi pandemi. Karena dalam situasi pandemi bahkan juga nanti pasca pandemi kita tidak tahu sampai kapan banyak orang yang juga sudah tidak memiliki pekerjaan. Tapi sebelum pandemi setiap kita memiliki pekerjaan. Nah teman-teman pada zaman Yesus hidup banyak orang mengalami pergumulan karena ketiadaan pekerjaan. Karena itu banyak orang yang merindukan pekerjaan. Ketika kemudian mereka mendapat pekerjaan dan mendapat upah, satu hari mereka, jelas itu cukup untuk makan dan melanjutkan hidup sebagai keluarga. Nah ketika sang tuan dalam firman Tuhan yang kita baca memberi pekerjaan, ini menjadi sebuah hal yang baik teman-teman. Karena itu berarti apa? Karena itu berarti mereka akan mendapat upah kerja yang dapat menolong mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi ternyata muncul masalah di sini, yaitu soal ketidakadilan mendapat upah dengan jam kerja dari para pekerja saat itu. Kalau kita lihat di dalam teks, ada yang sejak pagi, ada yang kerja dari pukul 9, 12, 15, bahkan 17, sesuai dengan waktu ketika sang tuan mencari pekerja. Nah dituliskan mereka yang bekerja sejak pagi dengan mereka yang bekerja mulai siang atau petang mendapat upah yang sama. Berapa? 1 dinar. Padahal upah 1 dinar adalah upah yang disepakati. 1 dinar adalah jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama 1 hari. Dan itu berarti seluruh pekerja yang ada akan dipenuhi segala kebutuhan keluarganya 1 hari ke depan.
Tapi apa respon yang muncul? Bukannya bersyukur untuk upah yang mereka terima, ternyata muncul sungut-sungut, keluh kesah, komplain, kecemburuan, dan protes dari para pekerja yang sudah bekerja sejak pagi hari. Mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh sang tuan. Karena kerja lebih lama secara waktu, mereka merasa berhak dapat upah yang juga pasti jauh lebih besar daripada mereka yang mulai kerjanya di sore hari. Ibaratnya gini teman-teman, yang 1 jam dapat 1 dinar. Kalau 5 jam mestinya 5 dinar. Atau 12 jam mestinya juga 12 dinar. Wah, udah ngebayangin mau pergi kemana dengan uang yang ada, mau makan apa, beli apa dengan penghasilan yang besar. Bisa jadi itu yang ada dalam pikiran para pekerja yang kerjanya lebih lama dari yang 1 jam. Tapi upahnya ternyata sama, hanya 1 dinar. Nah, kalau kita jadi mereka teman-teman, bisa jadi kita juga menuntut yang sama. Keluhan yang muncul, reaksi normal juga bagi kita adalah sama. Kita pun kemudian akan bertanya, berkeluh kesah, dan mungkin juga komplain. Dan kalau ini terjadi dalam situasi kita sekarang, bukan tidak mungkin teman-teman ada demo karena merasa diperlakukan tidak adil. Kok Tuhan tidak adil? Apalagi kalau lihat panen anggur di Israel, biasanya saat itu terjadi kurang lebih bulan September. Dan bulan September itu temperaturnya cukup tinggi. Sehingga kalau para pekerja itu ada di lapangan, mereka mengalami terik matahari yang begitu menyengat, angin kering yang juga tidak nyaman. Jadi bisa dibayangkan dengan waktu yang panjang, kerja yang juga berat, situasi cuaca yang juga begitu panas menyengat, angin yang membuat mereka tidak nyaman, kok sepertinya Tuhan tidak melihat hal itu. Kenapa Tuhan sepertinya memperlakukan mereka tidak adil? Nah, inilah masalah yang terjadi. Tapi teman-teman, apa yang menarik adalah ketika kita melihat jawaban dari Sang Tuhan. Sang Tuhan menjawab begini, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Menarik teman-teman, Tuhan ini menjawab dengan kata saudara. Jadi ada nada bersahabat di balik ketegasannya. Sang Tuhan tidak berlaku tidak adil. Upah 1 dinar adalah kesepakatan mereka buat bersama. Kalau mereka resah, mereka galau, mereka gelisah, ditulisan itu karena mereka iri hati dengan orang-orang yang bekerja dengan waktu yang tidak selama dengan mereka. Tapi kok sepertinya mendapat kemurahan hati Sang Tuhan. Yesus menutup perumpamannya dengan sebuah kalimat. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, di ayat 16. Teman-teman, kalimat ini mau menunjukkan sikap Sang Tuhan yang memberikan upah yang sama, baik kepada mereka yang datang terdahulu maupun yang datang belakangan. Ketika mereka yang datang terdahulu mengajukan protes, Sang Tuhan mengatakan bahwa keputusannya adil, sebab memang upah sedinar itu yang menjadi kesepakatan awal. Bahwa ia juga memberikan upah dengan jumlah yang sama kepada mereka yang datang belakangan, hal tersebut muncul dari kebebasannya. Muncul dari apa yang memang dia mau untuk berikan. Bagi orang-orang yang bekerja lebih singkat, tapi mendapat upah yang sama dengan pekerja-pekerja pertama, ini adalah hak Sang Tuhan yang mau bermurah hati. Kasih jaminan bagi hidup keluarga semua pekerjanya. Dan inilah hal yang mestinya patut disyukuri. Itulah teman-teman kata kuncinya. Sang Tuhan yang bermurah hati, Sang Tuhan yang berbelas kasih, yang memberikan jaminan itu bagi setiap para pekerja yang ada saat itu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kisah perumpamaan dalam Matius 20 berbicara hal kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah ini mengajak kita semua yang pertama teman-teman, untuk memaknai setiap panggilan untuk bekerja dan melayani Tuhan. Kalau kita bisa melayani Dia itu Tuhan, sekali lagi itu adalah anugerah, kasih karunia. Hanya karena kemurahan dari Sang Tuhan itulah dalam kisah ini, para pekerja dapat bekerja di kebun anggurnya. Ia yang mencari pekerja-pekerja itu untuk kebun anggurnya. Sejak pagi sampai siang bahkan petang hari di pasar, ia mencari pekerja itu. Dan inilah kemurahan hati dari Sang Tuhan. Ia memanggil para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya.
Teman-teman, inilah juga yang bisa kita renungkan, refleksikan dalam keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Dia yang memanggil kita, Dia yang mencari kita untuk juga terlibat di dalam pekerjaannya. Bukan karena kitanya, tapi karena Dia Tuhan kita. Semua karena kemurahan hatinya dan semua karena anugerahnya. Ada lagu mengatakan, bukan karena kebaikanku, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupa, fasih lidah, kekayaan dan kelebihan kita. Kalau kita dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Tapi semua karena anugerah dari Tuhan. Jadi kalau kita diberi kepercayaan untuk melayani, mari teman-teman kita menyambutnya. Kita respon panggilannya. Nah, yang kedua yang kita bisa renungkan, dan ini prinsip. Bahwa di dalam melayani, melakukan pekerjaan Tuhan, apapun dan bagaimanapun bentuknya, yang utama yang harus kita miliki dan lakukan, seperti tema kita, adalah kita harus melayani sepenuh hati kita. Bukan setengah hati. Pelayanan kita lakukan sepenuh hati dengan ketulusan. Artinya apa? Artinya kita melayani karena memang itu ungkapan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita melayani bukan karena terpaksa. Kalau terpaksa, maka pelayanan teman-teman hanya dilihat sebagai beban. Kalau terpaksa, maka kemudian kita mikir, aduh repot, apa untungnya bagi saya? Akhirnya kemudian kita buat hitung-hitungan. Atau kita juga melayani bukan supaya kita dapat pujian, dihormati, lalu kemudian dipandang baik, orang bisa melihat kita baik, atau sesuatu yang hanya berdasar pada kepentingan dan ego kita. Dan kita semua prihatin kalau itu yang terjadi. Bahwa ada motif yang tidak murni dari apa yang kita kerjakan dan lakukan. Tapi firman Tuhan mengingatkan ketika kita merespon panggilannya, melayani, melakukan pekerjaan Tuhan, maka lakukanlah dan layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Serving wholeheartedly. Lalu kemudian apalagi teman-teman, ketika kita melayani, kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka lakukanlah itu dengan gembira dan penuh sukacita. Ketika kita bekerja, kita bersekolah, termasuk PJJ saat ini, kita melayani, mari kita melakukannya dengan gembira dan sukacita. Karena itulah kepercayaan Tuhan bagi kita. Semua kalau dilakukan dengan sukacita, dengan tanggung jawab, karena ini kepercayaan Tuhan, bukan dilihat sebagai beban, maka akan berdampak tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Hasilnya apa? Tidak hanya baik, tapi hasilnya adalah apa yang dilakukan adalah yang terbaik. Kalau melakukan sesuatu, oh ini tanggung jawab saya, maka sekolah kita juga nggak usah dilihat orang tua, kita lagi belajar, maka sekolah kita tidak usah kemudian harus diingetin, tapi kita mau dengan sendiri melakukan itu. Dan kita dengan penuh tanggung jawab melakukan panggilan ini, maka kita akan melakukan yang terbaik. Kalau kita melakukan sesuatu dengan, oh ini tanggung jawab saya, maka saya mau membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, karena memang lahir dari keinginan saya mau melakukan yang terbaik di tengah keluarga. Dan kalau itu yang terjadi, maka pasti hasil baik dan akan menjadi berkat. Ada teman dalam usia muda, pernah bercerita kepada saya. Sejak adanya pandemi, dia setiap sore hari dia membantu orang tuanya untuk memasak, untuk makan bersama. Dan ini menjadi satu kegiatan rutin. Dan dia sharingkan itu kepada saya secara pribadi dan saya mengatakan luar biasa. Dan dia melakukannya dengan gembira, dengan sukacita karena itu yang bisa dia lakukan dalam tanggung jawabnya. Tapi kalau seorang belum apa-apa ketika bekerja melayani sudah mengeluh, bersungut-sungut, komplain tadi ya, menyalahkan keadaan, tentu akan melihat hasil yang berbeda. Tentu hasilnya tidak secara maksimal. Kenapa? Karena yang dilihat adalah ini menjadi satu hal yang berat, ini menjadi beban, ini menjadi satu hal yang membuat dia mengeluh dan bersungut-sungut. Dan ini juga yang dituliskan dalam firman Tuhan. Ketika kita bekerja bagi Tuhan, bersedia melayani, bukan semata-mata besar upahnya yang jadi orientasi kita. Tapi yang utama kita melayani, kita bekerja bagi Tuhan, karena itu yang memang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Nah teman-teman, kita yakin dan percaya ketika kita melakukan bagian kita dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sukacita, maka tersedia upah itu bagi kita. Dan inilah anugerah dari Tuhan. Kalau kita lihat teks cerita sebelumnya,
Karena perumpamaan ini kan berhubungan dengan pertanyaan Petrus dan respon Yesus sebelumnya. Petrus bertanya, apa yang akan diterima oleh dia dan murid Yesus yang lain karena mengikut Yesus? Yesus menjawab bahwa pengikut-pengikutnya akan menerima berkat rohani yang tak terkatakan. Dan di bagian akhir, Matius 19 ayat 30, perikop yang mengantar kita memasuki Matius 20 mengatakan, tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Sang Tuhan di dalam teks yang tadi kita baca. Dan apa yang mau dituliskan, mau memberi pesan bahwa dalam kerajaan sorga, kerajaannya, kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap orang akan terus dianugerahkan kepada kita. Karena itu bagaimana kita tetap melakukan bagian yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sepenuh hati, itu yang terus bisa kita nyatakan, termasuk di tengah kemudaan kita. Jadi hari ini teman-teman kita belajar, kita merenungkan. Yang pertama, panggilan untuk melayani, melakukan pekerjaan Tuhan, itu adalah sebuah anugerah, kasih karunia, belas kasih dan kemurahan dari Allah. Maka yang kedua kita belajar bagaimana kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, sepenuh hati kita. Itu yang mestinya kita terus lakukan dalam keberadaan kita, baik di rumah, di sekolah, di gereja, atau di lingkungan dimanapun kita berada. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, yakini selalu ada upah yang disediakan bagi setiap kita yang percaya dan setia kepadanya. Bahkan juga kita di tengah kemudaan ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam usia muda yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat melayani dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada baptisan kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk perenungan firman yang boleh kami dengarkan. Kami belajar untuk memaknai panggilan dalam keberadaan kami sebagai teman-teman muda, untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada dengan sepenuh hati. Kami menyadari itu tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, Roh Kudus bimbing kami untuk bisa melakukannya. Dalam doa bersama kami saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah situasi pandemi yang terjadi, kiranya Tuhan terus memperlengkapi para pemimpin bangsa kami. Karuniakanlah hikmat kebijaksanaan untuk bisa menentukan kebijakan yang baik bagi keberadaan bangsa kami dalam situasi pandemi yang terjadi saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan segenap staf yang ada di dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesatuan hati untuk melakukan setiap tanggung jawab di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di negeri kami, juga GKI Perumahan Citra 1. Tuhan berkati supaya gereja Tuhan dapat terus berkarya menjadi berkat di tengah situasi yang berat sekalipun karena pandemi COVID-19. Tuhan berkati supaya setiap kami, umat Tuhan, boleh terus bertumbuh
dalam iman, dalam spiritualitas kepada Tuhan, untuk kami melihat pekerjaan Tuhan dan kami bisa berkarya di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Kami berdoa untuk aktivitas online yang masih terus dilakukan di tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa biarlah persekutuan-persekutuan yang diadakan juga boleh memperjumpakan kami dengan Tuhan, juga memperjumpakan kami dengan sahabat-sahabat di GKI Perumahan Citra 1. Tuhan berkati rekan-rekan muda, remaja pemuda dalam aktivitas online yang dilakukan, biarlah mereka juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami dalam studi kami, sekolah dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, atau juga kami yang sudah bekerja di luar rumah. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan untuk bisa melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan juga memberkati untuk saudara-saudara kami, teman-teman, sahabat, bahkan juga keluarga kami yang bergumul dengan kehidupan ekonomi karena situasi pandemi yang terjadi. Tuhan berkati supaya kami terus berjuang, kami terus bersemangat untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami bisa tetap memenuhi kebutuhan di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi dan kami hadapi saat ini. Kami berdoa saat ini untuk sahabat-sahabat kami yang tengah bergumul karena keadaan sakit, baik COVID ataupun non-COVID, mereka yang harus berjuang dalam proses pemulihan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyembuhkan, dan pada waktunya kalau Tuhan kehendaki mereka juga dapat beraktivitas dan melakukan setiap hal yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih untuk anugerah, kebaikan, kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan sepanjang hidup kami. Kami akan memasuki satu pekan yang baru dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan, pelayanan. Kami tidak pernah tahu Tuhan apa yang terjadi di hari esok, tapi satu hal yang kami tahu, kami yakin dan percaya, bahwa tuntunan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala kami yang baik, terus beserta dengan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Marilah dengan penuh sukacita kita ungkapkan syukur kita, dan nats yang melandasinya adalah dari Mazmur 126 ayat ke-5 dan ke-6. Demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Persembahan dapat saudara kumpulkan di amplop dan akan dibawa pada saat ibadah onsite dilangsungkan, atau dapat juga saudara transfer melalui rekening GKI Perumahan Citra 1. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami masih boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan kiranya berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, biarlah ini boleh dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan kuduskan, biarlah apa yang terkumpul ini boleh bermanfaat bagi umat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa biarlah kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai dengarlah apa
Teman-teman pemuda, adik-adik remaja, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita melanjutkan segala aktivitas, karya, dan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan sepenuh hati, seperti perenungan firman kita pada hari ini, dan kita menyambut anugerah dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.